Sobat Podcast Paliat, Pandiran bersama Ali di hari Jumat. Dan pasti kabarnya baik-baik aja ya semuanya ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Dan podcast kali ini, di episode 2 kali ini, kita akan dipandu sama saya, Resa Sabrina, yang kita akan ngomongin tentang bagaimana pendewasaan usia perkawinan dan juga perencanaan keluarga. Dan kita udah bersama konten kreator kebanggaan Banua, Bang Tommy Kaganangan. Bang, kira-kira gimana kabarnya dulu deh hari ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah masih sehat. Kan bisa datang ke sini berarti sehat. Iya pasti. Kalau nggak sehat juga nggak bisa sebenarnya. Kita tanya kabar tuh formalitas gitu ya, Bang, ya bener. Ya, alhamdulillah sih. Kemarin sempat sakit. Cuman ini udah normal lagi. Alhamdulillah. Kalau misalnya berarti kalau sempat sakit, kira-kira tuh ada kegiatan yang bikin sibuk kah, atau apa yang kegiatan akhir-akhir ini lah yang akhirnya bikin ternyata sempat drop kayak gitu? Lumayan. Alhamdulillah kebetulan bulan kemarin emang agak sempat padat ya. Jadi ada urusan bisnis juga padat, terus pas itu juga job perform juga padat. Jadi akhirnya malah drop sendiri. Oh gitu. Bener ya, sebenarnya kalau di era pandemi sekarang itu kita masih harus jaga-jaga kesehatan kayak gitu. Iya. Karena kalau kita bilang COVID-nya sih belum hilang, cuman kitanya aja yang jaga imun gitu ya, Bang ya. Betul banget. Aku nih sebenarnya kalau boleh ngomong nih ya, teman-teman podcast di sini, kita pernah lihat nggak sih Bang Tommy kalau pernah nonton acara Ronaldo Wati? Pasti pernah dong. Artinya nih Bang Tommy itu udah berkarir dari zaman kecil gitu ya di dunia sinetron. Nah, ini mungkin akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kita hari ini nih, Bang. Oh, gitu? Udah pebisnis tadi ya, udah perform, konten kreator, YouTuber juga gitu ya. Kalau menurut Abang nih, sedikit banyak pastinya itu kan memakan waktu, menyita waktu gitu ya. Ini rada-rada kalau kita bilang pendewasaan usia perkawinan, nanti ngomongnya masalah itu dong ya. Iya dong, harus gitu ya. Sama aja, Bang. Oke. Nah, katanya gini, Bang, kalau kita bahas masalah isu terkini di Kalimantan Selatan, itu katanya tentang pernikahan usia anak. Harusnya kan anaknya sekolah kayak gitu kan, berkarir, menempuh pendidikan. Gimana sih menurut Bang Tommy tentang pernikahan usia anak ini? Katanya tinggi banget angkanya sekarang di Kalimantan Selatan. Emang bener banget sih. Ya, saya boleh. Ini kali ini kita ngobrol ya. Iya bener. Masalah pernikahan dini ya, bisa disebutin. Kalau Bahari namanya, gue dulu kan ngomongnya dini. Iya. Kalau sekarang pernikahan anak ya. Iya bener. Jadi emang kenyataan, dan saya juga ada punya beberapa kenal lah, ada beberapa orang yang nikahnya emang muda banget, bahkan kan di bawah umur gitu istilahnya. Tapi emang itu nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya kita balik ke adat atau kembali ke orang-orang tua dulu, memang kebiasaan kalau anak perempuan yang udah balik, udah umur 13-14 tahun, apalagi ini bukan daerah Kalsel, di luar Kalsel saya tahu itu namanya ya, mohon maaf ini kita ngobrol santai aja. Iya. Biasanya kan emang anak-anak yang puber itu namanya kayak jenisnya mencari-cari cinta gitu kan. Nah, kebanyakan orang tuanya itu pada ketakutan. Oh, oke. Takutnya anaknya Kenapa? malah jadinya di luar itu kan, di luar ekspektasi itu. Jadi daripada seperti itu, makanya banyaknya dikawinakan orang. Pencampur bahasa Banjar nggak apa ya? Pandiran berarti kita bahasa Banjar, Oh, kan iya. Bapak? Silakan, Bang. Iya, makanya kebanyakan itu yang ulun lihat itu memang bisa seperti itu. Jadi orang tua nih kadang anak pusing. Wah, ya anakku ini pindah. Nah, ya pindah daur bana sudah setiap malam harus berteleponan aja dilawan lakiannya. Kalau ini orang tua lakian nih, lah kasih sudah dikawinakan aja sudah. Nah, itu kebanyakan kayak itu sih yang terjadi sama masyarakat. Cuman memang sebenarnya sih kalau yang lebih baik jangan juga seperti itu. Karena kan emang sudah ada aturan di dalam undang-undang juga ya. Yang namanya menikah itu kan kalau untuk laki-laki 19 tahun ya, dan wanita juga 19 tahun atau 18 tahun? Saya lupa. Iya benar, 19 tahun. 19. Undang-undang. Nah, itu makanya di dalam undang-undang memang sudah seperti itu. Bahkan sebenarnya pemerintah membuat itu kan karena memang melihat kesiapan antara pasangan tersebut. Iya benar. Cuman masih miris sih sampai sekarang. Emang banyak banget yang bahkan
teman saya sendiri juga ada kayak gitu kan. Jadi di lingkungan Bang Tommy sendiri ini berarti ya. Kita sebut saja bunga gitu ya namanya mungkin. Pokoknya ada lah, saya punya Ada. teman yang bahkan umur kalau nggak salah dia itu 15 tahun apa dia udah nikah. Oke. Makanya saya tahu sendiri, bahkan yang jadi kasihannya itu kan pemikirannya jadi lebih dewasa daripada umurnya. Bener, dewasa sebelum waktunya, dituntut Bener. keadaan ya sebenarnya. Keadaan. Karena yang namanya menikah kita kan pasti akan berpikir banyak ya tentang kehidupan. Karena kan namanya kita menikah udah di lost control, udah dilepas sama Bukan orang tua kita. tanggung jawab orang tua lagi. Makanya bener. apalagi untuk laki-laki kan, ini harus penting banget. Nih sebenarnya tapi nanti aja sih saya mau ngomong. Jangan awal lah, jangan nanti lah. Iya. Nanti habis. Ibaratnya kalau kita bilang tuh pesan dan kesan dari Bang Tommy untuk laki-laki bersiap berkeluarganya bagaimana nanti ya bener. Nah, nih kalau saya boleh notice nih Bang Tommy ya, tadi kan katanya ada bilang undang-undang, bener banget di BKKBN itu sebenarnya juga ada namanya program pendewasaan usia perkawinan. Yang kita sendiri malah kalau dibilang angkanya itu dihimbau lebih daripada undang-undang. Jadi kalau misalnya cowok itu lebih baik 25 tahun, wanita itu cowok sama wanita ya bahasanya tercampur banget nih. Cowok cewek ya. Cowok cewek iya. Cowok itu 25 tahun, si cewek ini tarik-tarinya 21 tahun. Nah, pada saat kita bilang kalau berbicara tentang undang-undang, itu sebenarnya kan tadi undang-undang tentang perkawinan ini di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu kan harusnya 19 tahun nih wanita sama laki-laki. Nah, menurut Bang Tommy sendiri itu kalau misalnya peraturan ini dengan keadaan yang sekarang itu udah tersosialisasikan apa belum sih? Enggak, saya yakin banyak yang nggak tahu. Iya, apalagi tentang pendewasaan usia perkawinan yang di 21-25 tadi ya. Karena banyak ya kita nggak undang-undang ini mungkin menurut ulun pribadi juga ulun juga baru tahu kan, ini baru-baru dengar kalau emang ada undang-undangnya di mana kalau menikah itu harus di atas 19 tahun. Iya. Bahkan mungkin orang-orang kampung kita banyak yang nggak tahu. Nggak tahu sebenarnya. Ini harus disosialisasikan secara besar-besaran sih. Jadi kan istilahnya kedepannya orang akan berpikir, oh ternyata pemerintah juga udah punya aturan loh untuk menikah ini. Jadi nggak sembarangan, orang tua juga anak-anak kayak gitu kan lebih baik sosialisasi sebenarnya. Iya, atau orang tuanya sendiri jangan melihat anaknya kayak gitu langsung dikawinakan. Maksudnya kenapa kan ada yang ngobrol dulu. Kalau laki langsung dikawinakan kayak gitu ya. Tapi kebanyakan anaknya juga sih yang macal. Iya. Iya. Tengah malam bulik kada bubulikan gitu kan orang tua siapa yang kada sarik. Iya benar. Khawatir lebih tepatnya. Khawatir. Jadi kalau misalnya ibaratnya nih Bang Tommy lah, artinya mungkin dari podcast kayak gini itu kita bisa berkomunikasi sama masyarakat yang menonton juga. Artinya ada undang-undang yang sebenarnya mengatur di usia 19 sampai 19 sama 19 tahun kayak gitu cewek cowok. Nah, sama juga dari BKKBN kan sebenarnya udah ngehimbau gimana caranya ibaratnya orang menikah di usia 20 sampai 21 tahun. 21 sama 25 tahun gitu. Iya. Jadi udah dewasa nih, nggak dewasa sebelum waktunya ya Bang Tommy ya. Benar. Nah, bicara tentang karir kita kembali ya Bang Tommy. Kira-kira kalau menurut Bang Tommy itu penting mana sih anak-anak itu harus sekolah dulu? Apa karir dulu? Karena Bang Tommy kan udah berkarir dari usia masih zaman sekolah nih ya pada saat Ronaldo Wati dulu. Gimana menurut Bang Tommy? Ini tergantung sih ya. Kalau itu sih tentatif. Jadi emang ada memang yang jiwanya memang dari kecil ya seperti saya. Dia memang diajarkan dari orang tua kan emang udah harus bisa mencari uang lah. Apapun itu. Alhamdulillah kan kebetulan dulu pernah jadi ya artis sinetron lah. Jadi bisa menghasilkan uang sendiri. Makanya dari situ memang dididik terus sampai sekarang harus berkarir yang istilahnya itu aman lah untuk kehidupan lu sendiri. Apalagi untuk menikah gitu kan. Ini persoalannya agak lumayan rumit. Jadi istilahnya kalau untuk ulun pribadi menikah itu kan bukan persoalan gampang atau menghalalkan sang wanita situ. Tapi bagaimana caranya untuk berkehidupan bersama dia. Jadi nggak bisa dong istilahnya kata orang mau enak-enakan doang. Enggak. Bahkan kalau ulun itu untuk menikah itu pasti udah mempersiapkan semuanya. Bahkan istilahnya tempat tinggal, transportasi, bahkan istilahnya untuk kedepannya sendiri, bahkan untuk anak-anak. Padahal belum punya anak, tapi aku udah pikiran gimana anakku nanti sekolah gimana ini. Jadi aku harus punya kerjaan seperti ini gini. Nah itu aku harus punya pikiran seperti itu. Iya, aku pernah dengar kayak gini Bang.
katanya 70% masalah rumah tangga itu ekonomi sebenarnya kan. Benar. Jadi kalau kita udah bisa beresin si 70%-nya ini dulu, artinya kalau menikah nanti lebih Agak mudah lebih. gitu. Amin gitu ya Amin. sebenarnya. Nah, artinya kan kalau kita bisa simpulkan di sini dari Bang Tommy sendiri, kalau disuruh pilih antara bagaimana sih karir atau sekolah dan kemudian menikah, sebenarnya kan sekolahnya nggak ditinggalin, Iya. karirnya juga jalan Harus. gitu. Yang mana itu jadi pondasi buat persiapan pernikahan nanti, Bang Tommy. Iya, bener banget. Luar biasa banget. Nah, kalau bicara masalah karir kembali, seberapa penting sih karir bagi seorang Tommy Kaganangan? Penting, penting banget. Soalnya memang ya gimana ya, dari kecil ya udah dibejek kata tadi orang tua emang harus berkarir apapun itu. Misalnya maka dari kecil udah main sinetron, nyanyi juga, Iya. macam-macam, bahkan sampai sekarang pun kan jadi kebiasaan. Kalau istilahnya ini agak sedikit cerita. Kenapa saya ada di Kalimantan Selatan sekarang nggak di Jakarta lagi? Itu kan emang ada pesan dan amanat dari orang tua sendiri. Yang waktu selesai sekolah SMA, beliau bilang, katanya jangan di sana lagi, kamu di sini aja. Istilahnya belajar bisnis atau berkarir berbeda lagi. Kalau misalnya kamu juga tetap pengen di entertain atau gimana, ya kelola entertain di sini, jangan di sana. Makanya akhirnya saya tetap di sini, tapi tetap berkarir gitu. Masih selaras dengan yang dulu dari di Jakarta sampai dengan ke Kalimantan Selatan. Iya. Karena kalau kita ngomongin dari tadi kan nggak mungkin kita main sinetronnya di Kalimantan Selatan kan, Ronald Dalmati pasti di Jakarta. Iya. Artinya terima kasih pastinya kalau sebagai anak muda Bandung juga kembali ke Kalimantan Selatan banyak menginspirasi. Dan kalau dibilang konten kreator tadi, kalau saya nambahin influencer sebenarnya juga Bang Tommy. Dari podcast ini udah kelihatan kan sebenarnya kayak gimana Bang Tommy ngasih insight-insight buat kita kalau misalnya harus kayak gini loh persiapan keluarga gitu. Nah, kalau menurut Bang Tommy sendiri ya, tadi kita sebenarnya udah spill berapa kali tentang peraturan undang-undang, abis itu pendewasaan usia perkawinan di BKKBN. Yang paling pas itu kalau menurut Bang Tommy, pendapat Bang Tommy sendiri, menikah itu di usia berapa sih Bang? Mau laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki deh, karena Bang Tommy laki-laki. Kalau laki-laki sih sebenarnya umur yang matang itu benar kayak aturan yang tadi kata 25 ya. Iya, 25. Dihimbau untuk 25 tahun. Itu emang pilihan umur yang tepat ya. Kalau buat ulun pribadi di 25 ke atas itu tepat. Istilahnya dari 25 sampai 30 atau lebih dikit tuh masih nggak apa-apa. Nggak ketuaan juga sih. Iya, Karena diibaratkan di umur 20 itu kan dia baru selesai sekolah. Terus dinyambung lagi kalau ada yang mau kuliah atau sampai 21, 22, habis itu dia sambil bekerja. Nah, di saat umur 25 dia sudah matang. Iya, Makanya benar. Artinya udah matang, mau itu nanti tidak dewasa sebelum waktunya, kayak kondisi untuk psikologisnya, fisiknya juga, ekonominya juga. Semuanya ya. bukan ekonomi tapi ya ininya tadi. Pola pikirnya Mindset-nya gitu ya, juga lebih dong. kepada mindsetnya. Artinya itu juga menjawab dong ketika saya mau tanyain kira-kira individu yang seperti apa sih yang udah siap menikah. Artinya jawabannya adalah seperti yang Bang Tommy bilang tadi, matang secara psikologi, fisik, pola pikir, dan kemudian kalau bisa juga mapan secara ekonomi, masalah karir tadi. Itu paling penting sih. Iya, bener. Kalau bicara nih Bang, ada kan anak muda sekarang, ini mungkin out of context sedikit ya, buat menginspirasi juga anak-anak muda di sini. Kalau misalnya mereka itu gimana sih, ibaratnya biar berkembang, anggap nih, pengennya jadi konten kreator gitu. Kan banyak nih kontra antara orang tua sama anak kayak, udah kerja di kantor aja, udah ini jadi konten, dia pengennya jadi konten kreator. Kalau misalnya dari Bang Tommy sendiri gimana tuh kira-kira? Iya, Buat mengembangkan bakat mereka tuh kayak gimana gitu? Ya kayak gitu-gitu ya istilahnya lumayan agak rumit ya. Karena kondisinya tadi kan dari orang tuanya sendiri kan nggak mau ya. Kan lebih baik kamu kerja kantoran aja. Emang kayak gitu tuh sembari, kalau ulun sih orangnya nggak banding awal orang tua. Iya, bener. Jadi ya ikutin dulu omongan dia. Iya. Tapi kerjaan kita tetap kita kerjain. Sebenarnya kan Bang Tommy juga ngikutin kata orang tua kan Iya. sebenarnya. Karena kata orang tua nggak sebenarnya salah sih sebenarnya Bang Tommy. Iya, jadi maksudnya kalau memang kerja kantoran ya kita ikutin keterusan dia juga. Cuman namanya kalau misalnya ingin menjadi konten kreator itu kan Hobi ya? sembari. Sembari. Itu kan bisa
hal gitu. yang nggak terlalu rumit kok. Karena jadi content creator itu kan yang penting dia punya punya ide lah. Dia tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Content creator tuh banyak. Ada yang jadi komedian atau video seperti apa, terus ada juga video mungkin dia jadi food vlogger atau macam-macam. Itu kan sebenarnya hobi aja. Iya benar. Jadi bisa disatukan sebenarnya sama pekerjaan. Jadi sebenarnya masalah kayak gitu jangan dibikin pusing. Iya. Jadi dibikin enjoy aja. Oh ya udah, berarti habis kerja saya bikin konten nih. Karena banyak tuh ya anak muda sekarang tuh mikirnya kayak milih ikut orang tua atau milih ibaratnya keinginan pribadi. Akhirnya dari Bang Tommy di sini luar biasa banget jawabannya, sangat menjawab anak-anak muda yang mau kemana sih ke depannya gitu. Gimana apalagi berbicara masalah perencanaan keluarga. Penting banget itu ya kan Bang Tommy ya. Iya, jadi memang perencanaan keluarga itu memang alhamdulillah ulum pribadi juga udah mengatur itu dari muda gitu. Dan alhamdulillah kalau petua orang tua sendiri malah nggak nyuruh cepet nikah, malah beda. Kalau orang tua ulun ini mama ulun sebelum meninggal ada amanat juga. Dia sampai bilang kayak gini kan, kamu kalau mau nikah ingat jangan nyusahin orang. Jadi kerja dulu, misalnya. Bahkan kan nih mohon maaf ini bukan menggeledek adat atau gimana, tapi kan orang Banjar itu kan kebanyakan menikahnya bisa ada yang di area depan jalan atau gimana. Tapi mama pesannya beda, jangan nyusahin orang dan jangan bikin jalan nutup atau gimana pun. Kamu kalau misalnya ini nyawa di mana di nyawa gedung atau gimana, jangan nyusahin orang. Kalau misalnya masak-masak jangan ajak keluarga. Pesan ini. Catering, ya bener-bener. Dia sampai segitunya loh. Kata dia, makanya kamu harus benar-benar punya uang. Kalau mau nikah jangan karena bisa uang. Kamu mengalih orang aja. Kayak gitu dia pesannya. Wow, ini kalau kita bilang ya, panutan banget gitu. Panutan tuh dalam artian gini. Pertama panutannya pasti kagum sama almarhum ibu. Kayak gitu kan, artinya banyak orang yang perencanaan keluarga itu tidak berpikir sampai sejauh itu. Masalah sampai pernikahan aja ibu bilang apa? Gak boleh nyusahin orang, kadang boleh malih orang. Iya. Pertama masalah jalan yang ditutup tadi. Habis itu kita bukan meledek salah satu pihak atau apa ya Bang ya, benar. Artinya kita pentingnya tentang tidak mempersulit orang lain. Ya itu. Yang membuat nanti perencanaan keluarga kita pada saat kita hidup berkeluarga juga nggak sulit gitu kan ya. Jadi jangan. Oke, luar biasa sekali. Ini kita banyak banget ya udah berbicara tentang bagaimana mendewasa usia perkawinan, persiapan tentang berkeluarga, dan akhirnya ngebahas gimana sih pendidikan itu penting. Habis itu juga bagaimana membangun sebuah fondasi ekonomi, memilih antara hobi dan kewajiban dari orang tua. Padat banget ya kita hari ini. Oke. Aku mungkin pakai contekan kali ini. Ada segmen yang katanya jamet di sini. Judulnya jamet ya, jawab mepet. Oke, teret. Jawab kan? Iya. Boleh jawabnya kalau mau sambil kayak gini, Bang. Aku akan kasih beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaannya dijawab cepat. Ngawan ah. Kenapa ya Pak? Oke, karena apa kayak apa ya? Kayaknya ulun maklumi aja gitu. Bisa nyepin jawab cepat aja. Gaya tadi bergaya aja. Langsung insecure. Oke, sekarang Bang Tommy. Ya. Sekolah atau bekerja sih? Bekerja. Oke. Kuliah atau menikah? Menikah. Oke. Ini udah berbeda nih pertanyaannya. Nasi kuning atau soto Banjar? Soto Banjar. Oke, sama Bang. Ikan haruan atau ikan papuyu? Papuyu. Ini kayak pengen pantun jadi. Ikan haruan, ikan papuyu. Mantap ikan banget. berdiri karena payu. Cakep ya. Cakep ya. Langsa Tanjung atau jeruk Madang? Aduh, apa dua-duanya. Ya udah kita pilih yang lain aja dengan buahnya Bang. Jeruk Madang aja. Jeruk Madang, oke. Bekantan atau beruang madu? Nah, keduanya mirip ulun gitu. Ini list pertanyaan Bang. Tidak ada bermaksud Bekantan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terjawab semuanya. Oke. Mungkin ending kita sampai di sini, Bang. Lanjutnya. Oh iya udah, biar ada pertanyaan yang saya ingin lebih bahas. Enggak. Jadi untuk sobat podcast Paliat sendiri, kita udah sampai di banyak sekali pertanyaan tadi, banyak banget insight-insight dari Bang Tommy Kanggadangan, seorang konten kreator di Banua kita tercinta.
Oke, dan pastinya ya teman-teman podcast Paliat, karena kita udah ada di ending, nggak lengkap dong kalau misalnya kita minum dulu, silahkan Bang Tommy. Saya juga minum dulu aja kali ya. BKKBN Kalimantan Selatan. Iya. Oke, pesan dan kesannya sekarang Bang Tommy untuk anak muda masyarakat Kalimantan Selatan yang dari Bang Tommy terdalam sendiri gimana tuh kira-kira? Ya jadi anak muda itu intinya ini kan masalah soal pernikahan atau perencanaan pernikahan yang pastinya mudah-mudahan ke depan itu kita lebih bisa jangan ambil keputusan cepat lah. Iya. Jadi kalau menikah itu kita pikirkan tadi utama masalah perencanaannya, terus ekonominya gimana, udah aman apa belum, jangan sampai ini yang paling agak sedikit meresahkan ulun gitu. Nah, jangan sampai saya kalau sudah menikah tapi tetap minta uangnya ke orang tua. Jangan sampai itu hal yang paling memalukan sebenarnya. Jadi kalau emang benar-benar putusan kalian untuk menikah itu adalah berarti kalian berani mengambil putusan bahwa kalian tidak minta uang sama orang tua lagi. Jadi ke depan itu adalah ya urusan kalian dengan pasangan kalian. Nah, itu dia. Jadi intinya adalah harus matang. Jangan sampai harus menikah karena matang. Oke. Ya matang. Terus jangan sampai berubah mood atau gimana, itu kan penset ya. Iya. Karena sekarang lagi booming kayak gitu kan berubah mood. Nggak lucu dong hari ini nikah besok cerai. Oh iya. Oke. Kan banyak kan. Benar. Ya, makanya jadi itu matang itu udah mewakili semuanya. Kalau matang itu mindsetnya udah bagus, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan semuanya. Intinya itulah matang. Oke, jadi pesannya buat kita semua di sini, sebelum yang namanya perencanaan keluarga itu boleh kalau kita bilang satu kata matang. Jadi matang itu tadi mulai dari ekonomi, karir, pola pikir, dan banyak yang sudah kita bahas tadi kalau udah teman-teman podcast dari Paliat ini nonton ya, bener ya Bang. Betul. Ya. Nah, oke, sobat podcast Paliat, Pandiran bersama Ali di hari Jumat. Kita udah ada di ending yang pastinya kita nggak akan henti-hentinya. Sebagai seorang YouTuber, saya izin untuk memberikan pesan ya. Pesan artinya jangan lupa subscribe BKKBN Kalimantan Selatan, nyalakan lonceng, dan juga silahkan komen di bawah. Kita mungkin ada insight-insight nih, apalagi nih yang mau dibahas di podcast bersama ahli-ahli kita. Terima kasih tentunya untuk bintang tamu Bang Tommy Kaganangan, konten kreator yang pastinya sangat menginspirasi kita semuanya. Dan akhir kata, saya mungkin pakai contekan aja ya buat pantun. Apa Bang Tommy duluan? Saya duluan ya? Biar nanti pas di endingnya agak lucu gitu kalau Bang Tommy yang nutup. Berat ya, harus lucu loh. Oke, enggak. Oke, saya bacain aja ya. Bercanda. Pantunnya, siang hari makan kuaci. Mau ya, oke. Minta bantuan saya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Bang Tommy silahkan bantu. Aduh. Lalu mengalih ulun dengan ini. Oke. Aduh. Makan iwak patin jangan lupa begangan. Nggih. Apa lagi ya? Makan iwak patin jangan lupa begangan. Kalau makan soto Banjar jangan sampai munyak. Sekian dari Tommy Kaganangan. Lain kalinya terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali. Dan akhir kami segenap kru Paliat undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya dan thank you for watching.